Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga dibagi menjadi dua, yakni menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga menggunakan teorema Apit, dan yang kedua menentukan limit fungsi trigonometri X mendekati tak hingga dengan cara substitusi. Menentukan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga menggunakan teorema Apit. Pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari teorema Apit. Teorema ini dapat digunakan untuk mempelajari limit fungsi, terutama limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga sin X per X. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa nilai sin X berada di antara negatif 1 dan 1, sehingga kita bisa menuliskan bahwa sin X lebih besar sama dengan negatif 1 dan sin X kurang dari sama dengan 1. Jika setiap ruas dikalikan dengan 1 per X, maka diperoleh bahwa sin X lebih besar sama dengan negatif 1 per X dan sin X kurang dari sama dengan 1 per X. Berdasarkan teorema Apit, dari uraian tersebut sehingga diperoleh bahwa limit X mendekati tak hingga sin X per X lebih besar sama dengan dari limit X mendekati tak hingga negatif 1 per X, dan limit X mendekati tak hingga sin X per X kurang dari limit X mendekati tak hingga 1 per X. Sehingga diperoleh bahwa nilai limit X mendekati tak hingga sin X per X ialah 0. Selanjutnya ada sifat-sifat limit fungsi trigonometri dasar. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Ini juga berlaku pada limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Ini juga berlaku untuk limit X mendekati 0 AX per sin AX sama dengan 1. Dan yang ketiga, limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Ini juga berlaku limit X mendekati 0 tan AX per AX sama dengan 1. Yang keempat, limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Berlaku juga untuk limit X mendekati 0 AX per tan X sama AX per tan AX sama dengan 1. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri umum. Yang pertama ada limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan AB. Ini berlaku untuk limit yang di sebelah sini. Yang kedua, limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan AB. Ini juga berlaku untuk limit di sebelah sini. Yang ketiga, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan AB. Berlaku juga limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan AB. Dan yang keempat, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan AB. Ini juga berlaku untuk limit yang di sebelah sini. Selanjutnya, menentukan limit fungsi trigonometri X mendekati tak hingga dengan cara substitusi. Contoh soalnya, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga tan 2 per 3X per sin 3 per 5X. Penyelesaiannya, kita memisalkan dulu untuk nilai 1 per X. Nah, misalkan Y sama dengan 1 per X dan X sama dengan 1 per Y. Untuk X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Lalu setelah itu substitusikan hasil permisalan yang telah dibuat ke soal limitnya. Sehingga dari limit X mendekati tak hingga tan 2 per 3X per sin 3 per 5X diperoleh hasil yaitu 10 per 9. Selanjutnya ada asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di tak hingga. Asimtot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau tidak menyinggungnya. Asimtot tegak adalah suatu garis yang mendekati nilai X tertentu namun tidak melewati atau tidak menyinggungnya. Asimtot datar dan asimtot tegak fungsi aljabar.
Kita langsung ke contoh soal. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak pada fungsi f(x) sama dengan 2 per x plus 4. Kemudian gambarkan grafik fungsinya. Penyelesaiannya, limit x mendekati tak hingga 2 per x plus 4 sama dengan 2 per x-nya diganti tak hingga ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga garis y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Nah, untuk mencari asimtot tegaknya, dari penyebut ini kita sama dengankan 0, yakni x ditambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh bahwa limit x mendekati negatif 4, 2 per x plus 4 sama dengan 2 per negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Maka garis x sama dengan negatif 4 adalah asimtot tegaknya. Nah, di sini adalah grafik fungsi dari 2 per x ditambah 4. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya asimtot datar fungsi trigonometri. Contoh soalnya, tentukan asimtot datar untuk f(x) sama dengan x tan 1 per x. Penyelesaiannya, kita memisalkan y sama dengan 1 per x. Untuk x mendekati tak hingga, maka y mendekati 0. Sehingga diperoleh bahwa limit x mendekati tak hingga, x tan 1 per x sama dengan 1. Ini adalah caranya. Jadi, asimtot datar untuk f(x) sama dengan x tan 1 per x adalah y sama dengan 1. Selanjutnya, asimtot tegak fungsi trigonometri. Untuk menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri, maka haruslah penyebutnya disamakan dengan 0. Prasyaratnya untuk menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri adalah persamaan trigonometri. Yang pertama ada sin x sama dengan sin alfa, atau alfa sama dengan x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan pi dikurangi alfa ditambah k dikali 2pi, di mana k adalah anggota bilangan bulat. Yang kedua, cos x sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan negatif alfa ditambah k kali 2pi, di mana k adalah anggota bilangan bulat. Dan yang ketiga, tan x adalah tan alfa, x sama dengan alfa ditambah k kali pi, di mana k adalah anggota dari bilangan bulat. Berikut adalah contoh soal dari asimtot tegak. Tentukan asimtot tegak untuk f(x) sama dengan sin x per sin x min cos x. Penyelesaiannya, kita harus membuat sin x min cos x sama dengan 0. Lalu setelah itu kedua ruas dibagi cos x. Sehingga diperoleh bahwa sin x per cos x min 1 sama dengan 0. Sin x per cos x ini adalah tan x. Sehingga tan x sama dengan 1. Tan x sama dengan tan pi per 4. Lalu dari sebelumnya persamaan trigonometri, x sama dengan pi per 4 ditambah k kali pi. Jadi, asimtot tegak fungsi f(x) adalah x sama dengan pi per 4 ditambah k kali pi. Ini adalah soal atau penugasan yang harus kalian kerjakan dan nantinya dikirim di Google Classroom. Nah, terima kasih sudah melihat video ini. Untuk yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa bertanya melalui WA Group. Dan untuk penugasannya nanti dikirim melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.